Halo kawan Nusantara, beberapa waktu lalu tim Nusantara Info baru saja mengunjungi Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, kami berkunjung ke kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP kelas 3 Indramayu untuk bincang-bincang bersama Kepala Kantor UPP kelas 3 Indramayu seputar transportasi laut di daerah Indramayu. Keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, pakai life jacket dulu ya. Halo kawan Nusantara, saya Rima Aulia. Saya dan tim Nusantara Info sedang berada di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Indramayu. Bersama ini saya saat ini sedang bersama Bapak Haji Jafar selaku Kepala Kantor UPP kelas 3 Indramayu. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai konektivitas transportasi laut di Indramayu. Sebelum itu, Bapak apa kabar? Sehat, semangat pagi, mantap. Alhamdulillah ya, sehat terus, semangat terus. Oke, mungkin bisa diceritakan gimana sih awal profil dulu ya, awal dari kantor UPP kelas 3 Indramayu ini gimana, terus tujuan dan fungsinya itu seperti apa gitu. Ya, kantor UPP kelas 3 Indramayu ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Ya, tentunya memiliki fungsi utama adalah pengawasan terkait dengan keselamatan pelayaran, di mana di dalamnya adalah mengawasi kegiatan-kegiatan pelabuhanan dan kegiatan-kegiatan maritim lainnya. UPP Indramayu sendiri ini statusnya adalah kelas 3 ya. Kenapa disebut sebagai UPP? Karena Indramayu sendiri adalah pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, artinya kegiatan-kegiatan pemungutan PNBP itu masih dilaksanakan oleh kantor pelabuhan sendiri. Sementara kalau di UPP lain seperti KSOP itu mereka dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, begitu. Oke, bagaimana kantor UPP kelas 3 Indramayu dalam mendorong dan meningkatkan konektivitas transportasi laut di wilayah Indramayu dan sekitarnya? Ya, sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa salah satu fungsi kita adalah mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai pilar utama dalam konektivitas transportasi laut, karena transportasi laut itu sendiri tidak serta-merta terlaksana kalau tidak terjamin keselamatan pelayarannya. Di dalamnya termasuk dengan keselamatan kapal maupun muatan-muatannya. Sehingga dengan adanya fungsi itu sendiri, kegiatan-kegiatan yang kita layani di sini yang notabene adalah mayoritas muatannya migas, itu dengan adanya kegiatan transportasi dan terpenuhinya keselamatan, sehingga berproses sebagaimana yang kita jalani saat ini, begitu. Oke. Untuk lingkup kerjanya ya, untuk kantor UPP kelas 3 Indramayu ini mencakup wilayah mana aja ya Pak? Kantor UPP Indramayu ini memiliki 5 wilayah kerja, ya.
di samping mengawasi Tersus Balongan punya Pertamina dan PLTU, dia memiliki wilayah kerja yaitu Eretan, Junti, dan beberapa lainnya yang memang saat ini secara personil belum terdistribusi karena masih terbatasnya personil di kantor PP Indramayu sendiri, gitu Bu. Oke. Terus menurut Bapak ya, dengan kehadirannya transportasi laut nih di wilayah Indramayu dan sekitarnya, dirasa penting itu kenapa bisa dirasa penting dengan adanya kehadiran transportasi laut di sini? Karena Pelabuhan Tersus Balongan itu melayani hampir sebagian besar Jawa dan Bali, termasuk Jawa Barat juga, yang pendistribusiannya kalau kita tidak tersedia transportasi yang baik itu pasti akan terhambat, karena kita tahu bersama bahwa migas itu merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat yang ada di daerah Jawa dan Bali sebagian, sehingga sangat diperlukan kualitas transportasi yang sesuai dengan keamanan itu sendiri, gitu Bu. Terus bagaimana sinergi UPP kelas 3 Indramayu dan Pemda serta masyarakat maritim dalam meningkatkan konektivitas transportasi laut dan keamanan serta keselamatan pelayaran di wilayah Indramayu? Tentunya selaku koordinator pemerintahan tertinggi di pelabuhan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 17, kita UPP Indramayu, saya pun selaku kepala kantornya, tentu sangat aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah itu adalah mitra utama kita dalam hal ketersediaan transportasi khususnya di sektor darat, transportasi darat sebagai penunjang dari distribusi migas yang ada di wilayah Balongan. Begitu juga dengan transportasi batu bara di beberapa tahun lalu kami di sini masih mengawasi terkait dengan perikanan, tapi sebagian kewenangan perikanan sudah dialihkan ke perikanan, tidak dikelola lagi oleh kita. Namun demikian tetap pembinaan terkait dengan keselamatan, pentingnya keselamatan tetap kita laksanakan. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan kampanye keselamatan bagi nelayan, termasuk dengan memberikan pembagian life jacket gratis. Itu merupakan program dari Bapak Dirjen Perhubungan Laut yang kami aplikasikan di lapangan. Jadi kita selaku regulator di bidang, salah satu regulator di bidang pelabuhanan, aktif dan intens melakukan pembinaan terhadap dunia maritim, baik pemilik kapal maupun yang menyedia jasa-jasa pekerjaan lainnya, sehingga tujuan utama dari komunikasi dan sinergitas itu adalah terpenuhinya keselamatan dan keamanan serta distribusi logistik yang lancar. Oke Pak, untuk dari program yang dijalankan kantor UPP kelas 3 ini kan lebih ke apa yang dari pimpinan ya kan. Nah, dari kantor UPP kelas 3 di Indramayu sendiri nih, mungkin punya program sendiri gitu untuk di wilayah sini gitu. Ya, di beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan beberapa program yang seperti melakukan drill yang merupakan kewajiban daripada setiap tersus, termasuk dengan penyesuaian kembali perizinan-perizinan yang diamanatkan oleh peraturan-peraturan yang ada. Karena sebelumnya karena banyak sekali perubahan sehingga perlu ada penyesuaian aturan, sehingga para pengguna jasa ini berlaku usaha itu di realnya, gitu kan. Termasuk pemenuhan penertiban dan pemenuhan perizinan di sektor perkapalan. Itu sudah kita lakukan oleh kantor UPP Indramayu, dan itu continue kita laksanakan pembinaan-pembinaan itu. Jadi kita tidak pernah membiarkan kegiatan itu di luar dari
aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi program tersendiri dari kantor UPP ini lebih ke pengawasan sama pembinaan tambahan ya Pak? Ya, pembinaan tambahan itu termasuk dengan yang kampanye-kampanye keselamatan yang kita laksanakan itu, dan itu kita lakukan rutin dilakukan. Jadi teman-teman, kemarin kita baru bikin kegiatan kampanye keselamatan. Nah, mungkin ke depan kita akan membuat sebuah gerai untuk percepatan pengukuran kapal-kapal nelayan di bawah GT7. Itu mungkin dalam waktu dekat kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Oke. Terkait tol laut nih Pak, menurut Bapak manfaat dari adanya tol laut bagaimana? Terus untuk program tol laut ini apa menurut Bapak sudah berjalan sesuai harapan atau memiliki manfaat yang cukup baik gitu, khususnya di wilayah Indramayu gitu? Sebagaimana kami jelaskan di awal tadi bahwa memang pelabuhan Indramayu tidak memiliki pelabuhan umum atau belum memiliki pelabuhan umum, sehingga program pemerintah terkait dengan tol laut itu belum menjangkau sampai ke wilayah Indramayu. Artinya Indramayu ini tidak masuk dalam pola traik pelayanan dari tol laut. Namun demikian kami menyampaikan bahwa program tol laut itu memang sangat berpengaruh positif buat masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat yang ada di daerah yang di mana dilalui tol laut itu dapat terdistribusi dengan mudah ke daerah-daerah yang tujuan dari barang-barangnya tanpa dengan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dari menurut saya itu kegiatan yang sangat baik, tapi yang saya katakan tadi bahwa kantor Indramayu itu memang tidak masuk dalam pola traiknya tol laut begitu. Kenapa seperti itu Pak? Ya karena memang program pemerintah itu kan dia berkesinambungan ya, jadi berkaitan juga mungkin dengan anggaran. Itu kan nanti teman-teman di pusat yang paham, artinya berkaitannya juga dengan kebutuhan dari pemerintah daerah. Biasanya itu ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mampu menyampaikan kebutuhannya, karena di Indramayu ini fokusnya kepada perikanan, sehingga kegiatan nelayan yang mendominasi di sini. Jadi kegiatan angkutan barang semuanya melalui pelabuhan Cirebon. Sementara kalau kita di sini hanya melayani perikanan saja. Oh begitu. Mungkin ke depan kalau Indramayu ada pelabuhan umum, tentunya pasti pemerintah pusat dan daerah akan mempertimbangkan untuk dijadikan salah satu pola traik dari tol laut itu sendiri. Begitu. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir Pak, mungkin kan Bapak ini punya pengalaman cukup lama ya di kelautan gitu. Jadi Bapak pasti sudah melihatlah beberapa fenomena atau bagaimana hal yang sudah terjadi di kelautan gitu. Mungkin untuk harapan Bapak untuk transportasi laut di Indonesia, khususnya di Indramayu dan sekitarnya, bagaimana? Ya, berdasarkan apa yang telah kami alami, tentunya secara umum transportasi di Indonesia ini bergerak menuju ke perbaikan yang cukup signifikan ya, karena concern dari Bapak Menteri Perhubungan terkait dan melalui Pak Dirjen Perhubungan Laut terkait dengan jangan pernah mengabaikan keselamatan itu dipegang betul oleh setiap kepala UPT, sehingga selama ini kami tidak memiliki kendala karena di lapangan stakeholder di lapangan itu sangat kooperatif dan semua bisa terangkul dengan baik. Ya, gitu. Pengalaman kami di beberapa ini semakin ke sini transportasi kita ini bergerak menuju ke sistem yang perbaikannya cukup signifikan, baik dari SDM-nya, baik dari kualitas pelayanannya. Dan mungkin ke depan akan lebih baik lagi, begitu Ibu. Oke, semoga transportasi laut bisa semakin meningkat ya, dari kualitas dan pelayanannya. Pasti. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga transportasi laut di Indramayu juga nih makin berkembang, makin maju gitu. Nah, itulah bincang-bincang kami bersama Bapak Kepala Kantor
UPT kelas 3 Indramayu. Sampai sini dulu ya kawan Nusantara. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang Nusantara selanjutnya.